Assalamualaikum, selamat sore. 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 Kesempatan ini, senang juga ini kita segar-segar ini mukanya. Ini Teh Aisyah, ini Pak Mas Dean, ini Teh Entik, ini Teh Kodar. Beliau ini salah satu dosen dari kampus yang ternama lah di Jakarta ya. Bismillah, mudah-mudahan lancar, jatuh. Jadi kira-kira yang paling menarik kita bahas apa nih ya? Kira-kira untuk sore ini, jadi biar kita karena ini akan dipublish juga. Menurut saya kira-kira apa ya isu yang kita akan diskusikan ya? Mungkin antara lain misalkan kalau isu peran perempuan di politik, di legislatif maupun eksekutif itu kan menarik juga kan? Ya, menarik. Nah, kalau nggak salah beliau ini merupakan politisi juga, sempat menjabat anggota DPR juga berapa periode gitu ya kalau nggak salah. 3 Ini juga periode. menarik. Kalau beliau ini fungsional, ini akademisi. Mas influencer. Saya apa? Influencer. Bebas. Jadi karena ini kan kita diskusi apa yang kita anggap menarik di dunia politik itu kan ada muda, zamannya zaman era-eranya Gen Z ya kan. Nah, itu juga bagaimana hubungan politik dengan Gen Z. Nah, di sisi mana hal yang menarik gitu kan. Nah, Yang ya jelas langsung yang menarik itu dari perspektif mak-mak ini. Nah, Iya. itu yang Selama utama ini gitu kita ya. melihat politik itu selalu maskulin dia. Seakan-akan hanya untuk laki-laki. Iya. Tapi kalau dari perspektif mereka ini Lain. politik jadi lebih Lebih menarik. perempuannya Lebih feminim. menarik, lebih Iya, iya, feminim. iya. Jadi silakan Teh Kodar dulu ya. Iya. Kayaknya yang udah ready nih. Jadi Teh Godar itu melihat politik itu seperti apa sih? Oke, baik. Boleh ya, saya mulai. Kalau menurut saya selama ini itu bahwa orang itu menganggap politik itu adalah bagian dari hal yang tidak penting. Itu perempuan itu menganggap bahwa politik itu tidak penting, ya dengan dengan citra bahwa politik itu adalah, ada yang bilang politik itu kotor, politik itu adalah tidak perlu dan sebagainya. Akan tetapi setelah kita terjun di dunia politik, bahwa politik itu adalah penting. Nah, ini adalah yang harus kita edukasikan dan harus kita sosialisasikan kepada perempuan-perempuan, sehingga perempuan-perempuan itu adalah di dalam masyarakat, oh itu adalah tidak hanya sekedar follower, tetapi adalah perempuan juga itu adalah bagian dari punya power, seperti itu, bahwa perempuan itu adalah punya power. Di situ ada di dalam politik itu adalah tidak memandang jenis kelamin. Di situ bahwa semuanya itu adalah ada kesetaraan, gender itu adalah real, ada, dan itu adalah harus direalisasikan dan harus disosialisasikan. Selama ini saya menganggap bahwa perempuan itu adalah menjadi kasta kedua di dalam perpolitikan. Tetapi padahal ketika kita masuk dalam politik, perempuan itu adalah memiliki peran penting untuk memajukan politik. Baik itu adalah politik di keluarga, politik di dalam karir sekalipun, dan itu adalah juga penting di dalam politik praktis. Ya, itu adalah bagian dari penting perempuan itu adalah memiliki peran penting. Saya kurang setuju juga nih dengan pembatasan bahwa perempuan itu adalah 30% untuk diberikan ruang untuk berpolitik gitu kan. Saya maunya itu adalah perempuan itu adalah punya kesamaan dengan laki-laki gitu. Nggak usah diatur 30% ya, bahwa itu adalah harus di kebebasan gitu ya, harus aja gitu. Yes, itu saya setuju di situ. Itu menarik juga ini poinnya. Yang perlu diperkuat. Ya. Yes, itu. Kesadaran itu muncul. Ya. Kualitas politik perempuan itulah yang perlu diperkuat gitu ya. Iya. Yang harus diberikan kehususan di situ. Iya. Harus 30%. Oke, secara fungsional ini kan ada juga nih di Politisi di tengah-tengah kita, politisi juga, fungsional juga. Jadi kira-kira seperti apa dalam politik itu, dalam partai politik itu seperti apa sih proses perempuan itu sehingga pemenuhan kualitas itu seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh partai politik dan apa peran
perempuan itu dalam menghadapi event-event politik kayak apa gitu ya. Seperti apa kira-kira? Saya lebih menganggapnya kan kita tuh udah terlalu sebenarnya kalau kita bisa melihat kebanyakan yang loyalis terhadap partai, loyalis kita lihat aja lah anggota dewan pasti lebih akan menyasar suara-suara emak-emak. Dan suara emak-emak ini harusnya menjadi representasi bahwa emak-emak itu punya kekuatan yang memang loyalis gitu. Mereka tuh saking loyalnya, mereka tidak akan pernah berpindah partai. Berbeda dengan laki-laki kalau menurut saya ya, karena selama ini kita bisa cross check ya ke anggota dewan, hampir seluruh dari anggota dewan pemenuhan suara mereka pasti akan lebih dominan kepada ibu-ibu atau emak-emak. Dan Kita lihat laki-laki dan perempuan bedanya di beda. situ. Menurut saya Soal beda. kesetiaan dan Kesetiaan. Kayak begitu ya. Kesetiaan kan? Tapi ya itu mungkin karena tipikal perempuan yang memang loyalis, setia, mereka akan ketika sudah tersakiti ya pasti akan berubah. Tapi selama mereka terayomi, Ini suara mama ini. Suara mama bener ini. Dari hati yang paling dalam. sebelum ke fungsinya, maksudnya apa kapasitas yang perlu di target yang perlu dicapai oleh emak-emak. Memang kadang-kadang maskulinitas ini yang membatasi emak-emak ini, kan? Maskulinitas. Menarik. Jadi emak-emak ini sebenarnya banyak strong woman. Kita bisa lihat Jadi dengan adanya perempuan di partai kemudian juga bisa menarik suara-suara mak-mak di masyarakat gitu ya. Ya, betul. Artinya sangat rugi kalau nggak perempuan ini dikasih kebebasan yang luas Ya, sesuai dengan betul. pendapat yang Ya, tadi. betul. Jadi dengan keberadaan mak-mak di partai politik kemudian juga akan connect lah dengan mak-mak di Ya, masyarakat ya, ya. gitu ya. Kurang lebih. Artinya positif ya. positif karena kita juga ngerasa hanya keterbatasan perempuan itu untuk melakukan peningkatan capacity buildingnya ya, kapasitas dia sebagai person, sebagai ibu rumah tangga atau sebagai apapun di dalam lingkup kehidupannya itu terbatas gitu kan. Ketika misalkan mungkin kalau kita ya, mungkin kalau saya merasa mungkin tidak terlalu dibatasi karena kita kan mungkin alhamdulillahnya pendidikan dinyam dan fleksibilitas dari suami juga itu kan Waktu. itu juga kan ya Pak ya, ketika suami membebaskan bahkan kita tingkat untuk dominasinya lebih tinggi. Gak usah dipertegas coba. itu off the record. Kalau politik kasta tertinggi di dalam rumah tangga adalah mama. Ya benar. Ya itu jangan dipertegas lagi, tapi maksudnya tidak semua orang, maksudnya perempuan ataupun ibu rumah tangga mempunyai kesempatan yang sama seperti kita gitu ya. Dan itu harusnya kita menangkap itu sebagai sebuah momen, apalagi partai Golkar. Kalau misalkan perempuan-perempuan yang menjadi objek untuk suara aja adalah lebih banyak mama, berarti harus fokus terhadap suaranya itu lebih dominan terhadap mama. Perempuan. Karena perempuan itu strong dan loyalis, betul nggak Bu Ibu? Ya. Semangat mama. Jadi memang strategi mama itu biasanya untuk mendominasi, dia memposisikan diri dulu sebagai kelompok yang terzolimi. Iya. Setelah itu dia mau mendominasi. Nggak gitu juga. Ini yang terakhir. Oh seolah-olah kita mengeser dari orang penderita ya? Enggak ya? Iya. Enggak seperti itu. Oke, Saya dulu, kata dulu. Ya, jadi Teh, Gimana? kalau Teteh ini selain punya pengalaman, tentu ke depan pasti punya rencana-rencana, pasti punya perspektif seperti apa perempuan dalam politik dan politik dalam perempuan. Kira-kira seperti apa? Ya, terima kasih kesempatannya. Menurut kacamata saya, tadi sudah diungkapkan oleh host bahwa bicara pengalaman ya. Gini, politik itu memang milik semua tanpa melihat jenis kelamin. Gitu. Artinya tidak ada maskulin, tidak ada feminim. Tetapi begini, ketika kita bicara politik perempuan dan perempuan politik, itu dua hal yang berbeda. Kalau bicara politik perempuan biasanya berpolitik itu dengan santun dan beretika. Karena perempuan lebih kepada keperasaan.
bermainnya. Tetapi ketika perasaan tidak diimbangi dengan intelektual, yang pada akhirnya perempuan hanya menjadi pelengkap, gitu. Nah, di sini harus diimbangin bahwa di mana perempuan berpolitik secara santun, beretika, tapi dia juga punya intelektual. Sehingga terlihat bahwa perempuan itu bisa mendominasi. Kalau perempuan hanya mendominasi tidak diimbangi dengan intelektual, itu akhirnya hanya omong-omong kosong aja. Pada akhirnya nanti perempuan itu akan diolah terus sama laki-laki. Begitu, akan diolah terus sama laki-laki. Nah, Bukan itu menjadi, apa namanya, objek. hanya sebagai objek. Di bidang apapun ya di dalam berpolitik itu akan selalu menjadi objek ketika perempuan tidak mempunyai intelektual. Itu politik perempuan. Nah, sekarang kalau perempuan politik, ya kan, perempuan politik adalah perempuan yang dilibatkan di dalam dunia politik. Gitu. Perempuan dilibatkan di dunia politik. Sebelum adanya undang-undang yang membatasi kuota perempuan 30%, perempuan itu menjadi umum, gitu ya, keterlibatannya. Tetapi pada saat itu perempuan menjadi yang dirugikan. Karena apa? Karena pada saat itu laki-laki yang lebih dominan dibanding perempuan. Karena kesadaran perempuan untuk berpolitik masih turun. Betul. Karena kesadaran politik pada saat itu masih sangat minim, sehingga laki-laki lebih dominan. Nah, ketika perempuan ingin berkiprah di dalam dunia politik, gitu ya, pada tahun 2004, ya 2004 nih perempuan udah mulai mau nih dia berpolitik. Tetapi karena tidak ada batasan, tidak ada kuota yang diatur oleh undang-undang, nah di situ pun perempuan menjadi yang termarginalkan. Karena apa? Karena perempuan pada saat itu belum paham nih, saya itu berpolitik itu harus bagaimana ya? Sebelum diatur 30%. 30%. Nah, dengan adanya peraturan 30% itu sebenarnya menguntungkan perempuan. Ada kepastian gitu. Artinya ada kepastian. Oh iya, berarti partai politik manapun itu harus mengakomodir perempuan minimal 30%. Itu 30% itu dianggap minimal loh. Ya kan? Nah, sehingga dengan adanya kuota 30% itu perempuan akhirnya dipandang. Dilihat, oh ya berarti pada saat baik secara kepengurusan, baik pada saat dia kepentingannya momen pileg, momen pilkada, artinya perempuan diperhitungkan, ya kan? Di dalam kepengurusan itu kepengurusan partai harus 30% nih perempuan terakomodir, minimal 30%, kan gitu. Kemudian di dalam perekrutan kader untuk pileg itu pun diatur 30%, tetapi harus diperkuat juga 30% itu bukan hanya sebagai pelengkap, harus menjadi dominan juga. Contoh misalkan dalam perekrutan caleg, satu dapil itu misalkan 10 orang, 10 calon, ya kan? Jangan hanya bahwa perempuan itu hanya di dalam posisi paling bawah, bukan bicara nomor urut nih ya, tapi dalam posisi paling bawah. Nah, dengan adanya kuota itu, sehingga perempuan menjadi naik ranking lah. Artinya di dalam 1 sampai dengan 3 itu harus ada unsur perempuan. Walaupun saya sebagai pribadi ya, secara pribadi saya sebenarnya tidak mau ada batasan 1 sampai 3. Gitu. Jadi di situ juga harus diperkuat bahwa perempuan itu harus menduduki nomor 1, 2, jangan hanya di 3. Gitu. Karena kalau hanya di 3 ya hitung-hitungannya tetap aja hanya di angka terakhir dari 3 nominasi itu, kan gitu. Saya kira itu dinamika lah ya, itu kan dinamika internal partai, terus proses seleksi rekrutmen daripada kader partai yang akan tampil di legislatif, di eksekutif juga saya kira juga banyak daerah-daerah bupati, wali kota, bahkan gubernur, wakil gubernur juga perempuan banyak. Ya. Artinya perempuan itu sebenarnya pada dasarnya tidak boleh ditarakan. Cuma memang ruang sistem ini harus terbuka untuk supaya peran perempuan ini lebih maksimal, lebih optimal. Hanya memang kan banyak juga perempuan-perempuan yang mungkin ambisi politiknya yang lebih tinggi, tapi kualitasnya tidak terlalu yang bagaimana. Ini hal-hal yang beginilah yang perlu kita takar kan. Betul. Nah, terus kira-kira bagaimana ke depan harus seperti apa nih? Iya. Jadi gini, ini pun kembali lagi kepada partai politik harus komitmen. Partai politik harus komitmen dan konsisten terhadap personal perempuan, gitu kan, personal perempuan. Sehingga perempuan pun jangan hanya bicara gini,
ketika partai politik sudah konsisten dan komitmen terhadap intelektual perempuan, nah, jangan sampai perempuan juga merasa bahwa saya dengan cantik dan dengan saya dandan aja saya sudah dipilih orang kok, gitu kan? Ketika dia terpilih hanya bermodalkan cantik, performa fisik, gitu ya. Ketika di DPR, di lembaga legislatifnya, gitu, mau DPRD kota kabupaten, provinsi maupun DPR RI, itu akan menjadi termarginalkan lagi, gitu. Bagaimana perempuan bisa menduduki posisi baik pada saat ada perekrutan sebagai caleg maupun ketika dia sudah jadi di legislatif, kan gitu, ya kan? Nah, karena apa? Bicara pengalaman. Di tahun 2004 saya itu masih termarginalkan. Saya tidak mendapatkan posisi apa-apa. Pada saat itu saya sekolah S1. Kemudian karena saya merasa bahwa saya tidak mau menjadi orang nomor 2, saya harus menjadi orang nomor 1. Saya bukan berarti ambisi saya tanpa modal, tapi saya harus modalkan diri saya dulu. Saya harus kuliah dulu, saya harus meningkatkan intelektual saya dulu, baru saya ngotot untuk mendapatkan mayoritas, kan gitu, mendapatkan posisi gitu. Nah, iya kan? Punya kompetensi lah ya. Sekarang harus mungkin kita harus ya berkompetensi politik juga perempuan harus itu, beri gitu. kompetensi di Karena bidang begini, politik. cara pandang perempuan baik yang sudah menjadi maupun bicara tadi lingkungan emak-emak gitu ya. Ini mudah terombang-ambing, mudah dipengaruhi. Contoh. Jadi kelihatan pengalaman. Nah, contoh nih. Contoh, masalahnya begini, ketika kita bersosialisasi nih para caleg gitu ya, ketika bersosialisasi, musuh perempuan itu tidak hanya laki-laki, Perempuan tapi itu perempuan itu sendiri pun menjadi musuh. Gitu, seperti contoh. Ini, misalkan nih ada 3 caleg nih, ya kan? Ketiga caleg. Gitu. Musuh saya itu bukannya hanya Bang Dean atau Bang Abe gitu, tapi musuh saya pun Teh Kodar dengan Teh Iti. Karena apa? Bahkan kadang-kadang juga begini, Teh, saya perhatikan. Kadang-kala pemilih perempuan itu kadang tidak begitu percaya terhadap caleg perempuan. itu sendiri, Karena dia melihat bahwa dia ini perempuan lebih baik, saya pilih laki-laki. Selalu melihat laki-laki itu lebih powerful, lebih maksimal kinerjanya nanti daripada caleg-caleg perempuan. Nah, itu makanya saya bilang perempuan itu mudah terpengaruh dengan lihat laki-laki ganteng saja, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ini kita udah diapit oleh 2 laki-laki nih kan? Berarti ini sudah terpilih nih, sudah terfilter laki-laki yang di sini kan? Nah kan? Iya, sudah mengerucut. Artinya, nah dengan melihat laki-laki ganteng saja, itu mama sudah mulai tergoyah, terpicut gitu. Sedangkan kalau laki-laki itu tidak mudah tergoda dengan perempuan, dengan physically dia tidak mudah gitu. Jadi ketika ada caleg laki-laki, mama ganteng ya kan gitu kan. Oh iya, terus udah pinter, ganteng gitu kan. Terus udah gitu kasih amplopnya ini gede, wah udah pasti kan. Hidup selesai sudah. Tapi kalau emak-emak, ya kalau ibu-ibu nih ketika jadi caleg gitu kan. Ketika jadi caleg, hitungannya gini, mau laki-laki maupun perempuan sebagai masyarakat, biasanya mama pelit, gitu loh, mama itu pelit, gitu, dan dia tidak visioner biasanya kalau mama. Nah, itu mama itu begitu. Nah, sehingga makanya saya selalu mengingatkan kepada para caleg perempuan, jangan cuma hanya menjadi caleg tanpa bermodalkan intelektual. Kompetensi lah ya, mungkin sekarang itu adalah bahwa perempuan kita harus bersaing. Partai-partai politik itu saya lihat kadang-kadang juga memanfaatkan kuota perempuan itu. Satu, sekedar memenuhi kuota. Yang kedua, biasanya dia mencari orang-orang yang popularitasnya cukup tinggi. Makanya tidak heran kalau fenomena mencari artis-artis cantik dicalonkan itu kan terjadi. Artinya dia tetap dijadikan komoditas politik sebatas penjaring suara oleh partai politik. Nah itu, jadi belum tentu jadi, padahal ya kan belum tentu jadi, hanya untuk meningkatkan elektoral partai gitu. Nah itulah yang makanya saya bilang perempuan itu mudah dipengaruhi, mudah menjadi korban gitu. Makanya saya selalu berharap ya untuk sistem pemilu yang akan datang nih itu lebih kepada perempuan. Kenapa saya selalu bilang entah nanti mau sistemnya terbuka atau tertutup buat sistem pemilu ke depan gitu, artinya perempuan itu harus menjadi mayoritas. Kita tidak mau menyaingi laki-laki. Jujur kita secara kodratnya perempuan itu adalah berasal dari tulang rusuknya laki-laki.
Gitu. Kita harus memahami itu. Dari segi agama kita harus paham, dari segi ilmunya kita harus paham juga. Indonesia juga ya. Nah, kan gitu. Culture Tapi gitu. Kita jangan perempuan itu diremehkan karena kita juga mampu sebenarnya menyaingi laki-laki, mampu. Tapi perempuan itu lebih beretika. Gitu. Perempuan itu lebih beretika. Nah, disitulah makanya saya berharap bahwa sistem pemilu ke depan ini bahwa peran perempuan itu tidak hanya berada di nomor 1 sampai dengan 3, yang lebih banyak perempuan itu ditempatkan di nomor 3. Coba sekarang partai politik melakukan observasi ketika perempuan berada di nomor 3, 1 laki-laki, 2 perempuan, kadang 3 juga perempuan, atau 1 laki-laki, 2 laki-laki, 3 perempuan. Padahal sebenarnya pemilih perempuan itu lebih banyak kuotanya dibanding pemilih laki-laki. Kan di dalam Al-Quran juga jelas, Allah menciptakan perempuan jumlahnya lebih banyak dibanding laki-laki. Ya kan? Nah, disitulah. Perempuan tidak mau diduakan. Nah, itu kelebihan dari perempuan. Makanya saya mungkin sistem di dalam partai juga mungkin harus diperbaiki ya. Kayak misalkan kita tuh masih gontok-gontok, bukan hanya perempuan atau laki-laki, kita masih gontok-gontokan masalah wilayah. Kita masih berperang sesama partai yang sama-sama kuning, misalkan kuning, sama-sama kuning. Harusnya partai juga membuat peta ini roadmap gitu ya. Mana yang memang harus dimasuki oleh calon calegnya itu, atau mana yang tidak atau yang harus digarap nih. Harusnya jangan sama-sama kita satu wilayah yang memang wilayahnya itu direbut oleh banyak. Iya. Dan perempuan juga pasti udah kehabisan ketika udah diambil laki-laki, udah perempuan udah nggak kedapetan juga. Iya. Terus kita tidak diuntungkan juga dengan kita selalu kita presentasi lah dari misalkan seluruh caleg yang dipilih oleh Golkar untuk perempuan, apakah nomor 1 itu 30%? Harusnya kan gitu kan. Minimal itu yang menggenjot kenaikan kader-kader perempuan terbaik. Kita kurang apa sih dalam pendidikan kapasitas diri kita ya untuk perempuan itu banyak, tapi ketika partai disodorkan oleh yang cantik, yang langsung kayak dikasih karpet merah gitu kan. Sedangkan kita yang udah berdarah-darah ikut dari bawah, udah berpartai dari hal yang terkecil atau apapun, kita dianggap kayak nothing gitu kan. Iya. Itu juga harus dipikirkan oleh partai politik bahwa kita tuh ada gitu. Dan kita yang pintar tuh banyak gitu. Jangan juga memarginalkan orang-orang yang pintar-pintar. Ini kan Bu Doktor, ini Bu Doktor kurang hebat apa? Salah kan? Itulah. Kurang hebat apa? Dan mereka ya itu maksudnya perempuan-perempuan hebat kan? Ya. Perempuan-perempuan hebat yang berkiprah di luaran dan bisa menyuarakan itu kan agak jarang gitu kan. Ya. Kodar bagaimana? Boleh. Saya menyikapi yang tadi Soal kualitas perempuan ya? ya kualitas perempuan, bahwa di dalam partai politik tadi Bu Aisyah bilang bahwa intelektual itu adalah penting, yes, bahwa di dalam diri manusia dinyatakan bahwa itu adalah human capital, itu adalah ketika dia memiliki knowledge, memiliki skill, dia memiliki juga etika. Dan saya percaya sekali dengan berkembangnya kualitas sumber daya manusia Indonesia itu adalah mulai bergerak naik gitu kan secara kurvanya gitu kan, atau mungkin lebih mudahnya itu adalah indeks pertumbuhan manusia, IPM-nya itu adalah naik. Itu adalah salah satu indikator bahwa kualitas manusianya itu adalah sudah mulai bergerak. Dan ketika kualitas sumber daya manusia itu naik, bahwa sistem